Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman calon pengusaha. Sabahul khair. Kaifa halukum ya asdiqai? Jawabannya adalah bi khairin walhamdulillah. Teman-teman, bertemu lagi dengan Yanda dalam video pembelajaran hari ini. Teman-teman, semoga teman-teman semua di sana dalam keadaan sehat walafiat serta tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar pelajaran Quran hadis dengan tema belajar surah Al-Maun. Namun sebelum belajar, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, dan marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman, pada video pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang surah Al-Kafirun, yang mana dalam surah ini mengajarkan kepada kita semua bahwa umat muslim tidak akan pernah menyembah seperti apa yang orang kafir sembah, dan juga pernyataan serta penegasan bahwa sesembahan umat muslim itu sangat berbeda dengan sembahan orang kafir, dan juga ajakan toleransi dalam hal menghormati masing-masing ajaran agama dan kepercayaan yang berbeda. Nah, contoh dalam toleransi itu yaitu menghormati orang lain yang berbeda agama, memberikan kebebasan kepada mereka melakukan ibadah mereka, serta tidak mengancam dan memaksa mereka untuk masuk agama kita. Nah, itulah yang kemarin sudah kita pelajari dalam surah Al-Kafirun. Selanjutnya, kita hari ini akan belajar tentang surah Al-Maun. Terdapat pada bab 2 halaman 13. Tentunya teman-teman sudah hafal bukan surah Al-Maun? Sebelum masuk pada pembahasan, teman-teman harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah teman-teman mampu melafazkan atau membaca dengan baik surah Al-Kafirun, surah Al-Maun sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Yang kedua adalah teman-teman mampu memahami terjemahan dari surah Al-Maun. Yang ketiga, teman-teman mampu memahami dan mengamalkan isi kandungan dari surah Al-Maun. Itulah yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita. Baiklah teman-teman, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu membaca surah Al-Maun sesuai dengan tajwidnya, serta kita terjemahkan secara bersama-sama. Silakan teman-teman buka halaman 16. Teman-teman perhatikan ya cara bacanya, dan kemudian teman-teman ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fadzalika alladhi yad'ul yatima wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un.
Selanjutnya adalah arti perkata dari surah Al-Ma'un. Yang pertama, ara'aita, tahukah kamu, allazi, yang, yukadzibu, mendustakan, biddin, terhadap agama, fazalika, maka itulah, yad'u, menghardik, al yatim, anak yatim, wala, dan tidak, yahuddu, mendorong, ala, atas, ta'amin, makan, al miskin, orang miskin, fawailun, maka celakalah, lil musallin, bagi orang yang sholat, sholatihim, sholat mereka, sahun, lupa atau lalai, yuraun, mereka ria, wayamnaun, mereka enggan, al-ma'un, barang-barang berguna. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membaca bersama surah Al-Ma'un sesuai dengan tajwid, dan kita juga sudah menerjemahkan secara perkata maupun secara keseluruhan ayat. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu kandungan surah Al-Ma'un. Teman-teman, perhatikan baik-baik ya videonya. Surah Al-Ma'un adalah surah yang ke-107 yang terdiri atas 7 ayat. Nama Al-Ma'un diambil dari lafal Al-Ma'un yang terdapat di akhir ayat. Al-Ma'un artinya adalah barang-barang yang berguna. Surah Al-Ma'un mengajarkan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama dan orang-orang yang sholat tetapi dikatakan celaka. Hal itu disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita hati-hati dalam hidup ini. Dengan demikian, kita tidak akan jatuh ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Adapun ciri-ciri orang yang mendustakan agama adalah yang pertama, suka menghardik anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati salah satu atau kedua orang tuanya. Menghardik maksudnya adalah menolak dengan keras untuk menyantuni, tidak menyayangi, dan tidak memberikan hak-haknya. Jadi, kalau ada orang yang mengaku beragama Islam tetapi suka menghardik anak yatim, keislamannya itu diragukan. Yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Maksudnya, kita tidak mengajak sanak keluarga kita untuk membantu fakir miskin dikarenakan rasa bakhil yang ada pada diri. Seperti halnya anak-anak yatim, orang-orang miskin sangat memerlukan bantuan kita. Di antara orang-orang miskin itu ada yang sehari makan dan sehari tidak. Itulah ciri-ciri orang yang mendustakan agama, yaitu suka menghardik anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Selanjutnya adalah yang kedua, orang yang sholat tetapi dikatakan celaka. Siapakah orang-orang yang sholat tetapi dikatakan celaka? Yang pertama adalah orang yang sholat tetapi lalai. Mereka adalah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu sholat sampai waktunya habis. Mereka belum sholat. Ia tergolong orang yang celaka.
Yang kedua adalah orang yang sholat tetapi ria. Ria berarti ingin dipuji orang atau ingin dilihat orang. Jadi orang yang melaksanakan sholat karena ingin pujian dan sanjungan, maka sholatnya menjadi fasad atau rusak. Dalam beribadah apapun, niat hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan dari isi kandungan surah Al-Ma'un. Semoga kita semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu selalu menyayangi anak yatim, membantu orang miskin, dan beribadah ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ria. Dan terutama adalah tidak melalaikan sholat 5 waktu. Nah, dalam penjelasan Yanda kali ini, apabila ada yang kurang teman-teman fahami, silakan teman-teman tulis pertanyaannya dalam kolom komentar, atau teman-teman japri ke Yanda, atau boleh juga ke Bunda Mita. Untuk tugasnya kali ini, silakan teman-teman kerjakan latihan soal halaman 21 bagian A nomor 1 sampai nomor 6, dan latihan soal bagian B halaman 23 nomor 1 sampai nomor 5. Oke, cukup sekian video pembelajaran Yanda kali ini. Syukran ala ihtimamikum. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.